Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku SPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kali ini akan kita bahas untuk soal latihan ulangan bab 9 ya, paket 2 yang bagian A pilihan ganda ya. Jadi untuk yang latihan ulangan bab 9 paket 1 kemarin sudah kita bahas. Mungkin kalau masih ada yang ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, pembahasan SPS Matematika kelas 4 ya, karena sudah saya buatkan playlistnya. Itu sudah kita bahas beberapa mulai dari bab 1 ya, nanti kekurangannya bisa kami lanjutkan kembali ya. Kali ini karena kemarin ada yang request, ini kita lanjutkan untuk yang bab 9 paket 2, yaitu pengetahuan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku. Langsung saja kita ke nomor 1. Perhatikan sudut ABC ya. Jadi kita diminta melihat sudut ABC ya. Jadi di sini ada beberapa sudut ABC, kemudian ada juga sudut ADC, ada juga sudut DBC ya. Ya, ada beberapa sudut di sini, tetapi kita fokusnya ke sudut ABC. Garis yang merupakan kaki sudutnya adalah, karena ini sudut ABC, berarti kaki sudutnya ada AB dan BC, atau boleh dibalik ya, berarti nah ini jawabannya untuk nomor 1 adalah yang B ya. Jadi kaki sudutnya yang ini karena sudutnya adalah sudut ABC, berarti AB dan BC, maka jawaban untuk nomor 1 adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Nama sudut pada gambar berikut adalah ya. Jadi untuk memberikan nama sudut itu biasanya ada 3 buah titik ya. Jadi untuk terbentuk sudut itu ada 3 buah titik atau memiliki 2 buah kaki sudut. Jadi sudut itu adalah pertemuan 2 buah garis di suatu titik ya, membentuk satu sudut. Lah, nama sudut di sini kita usahakan kalau membaca sudut, kalau ada abjadnya itu berarti urut ya. Jadi ini sudutnya adalah PQR. Jadi boleh sebenarnya kita membaca sudut boleh PQR, boleh RQP, sama saja. Yang penting jangan sampai kita membaca sudut QRP atau QPR, itu salah ya. Maka sudut di sini namanya adalah PQR. Mana yang PQR? Nah, ini jawabannya yang C ya. Jadi Q-nya ini harus ada di tengah karena ini titik sudutnya, yang lain salah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jenis sudut pada gambar berikut adalah sudut ya. Jadi jenis sudut itu ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, dan ada juga sudut lurus. Nah, sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi dia membentuk garis lurus ya. Jadi garis lurus, kalau kita gambarkan sebuah garis lah, ini misalnya, nah ini ya, sebuah garis lurus itu membentuk sudut. Oke, kita siapkan dulu kertasnya. Jadi, nah ini namanya sudut lurus. Ini besarnya adalah 180 derajat. Kemudian ada juga sudut tumpul. Nah ini ya, sudut tumpul. Sudut tumpul itu dia besarnya kurang dari 100 sudut tumpul itu besarnya dia adalah lebih dari 90 derajat ya, lebih dari 90 derajat itu dinamakan sudut tumpul. Nah, ini adalah sudut tumpul. Kemudian ada lagi yang dinamakan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu seperti ini. Nah, sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat, itu namanya sudut siku-siku. Jadi ini ada sudut lurus, sudut tumpul, sudut siku-siku lah. Kemudian ada juga yang kita namakan sudut lancip. Nah, sudut lancip itu besarnya adalah kurang dari 90 derajat. Kalau sudut tumpul ini lebih dari 90 derajat, kalau sudut lancip kurang dari 90 derajat ya, misalnya 1 derajat, 2 derajat sampai dengan 89 derajat itu namanya sudut lancip. Nah,
Kalau kita lihat gambarnya di sini, untuk nomor 3 ini termasuk dalam sudut lancip. Nomor 4, besar sudut berikut yang merupakan sudut tumpul adalah, nah tadi udah dijelaskan ya, berarti dia lebih dari 90 derajat. Nah, ini berarti adalah 98 derajat. Kenapa 180 tidak disebut sudut tumpul? Karena 180 tadi termasuk sudut lurus ya. Oke. Kemudian nomor 5, besar sudut STU pada gambar berikut. Nah, ini berarti STU berarti sudutnya diukur di sini. Kita lihat berarti nolnya yang dalam di sini, berarti di sini dia antara 130 dan 120, berarti 125 derajat ya, jawabannya yang C. Oke, kemudian kita lanjutkan ke nomor 6. Besar sudut lurus adalah, nah tadi sudah kita bahas di nomor 3 ya, sudut lurus tadi besarnya adalah 180 derajat. Kalau 90 derajat itu sudut siku-siku, 360 derajat itu sudut satu putaran penuh ya. Kalau 120 berarti dia termasuknya sudut tumpul. Nah, kemudian kita ke nomor 7. Besar sudut R pada gambar berikut adalah, lah ini adalah segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki, total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat ya. 180 derajat. Sedangkan untuk segitiga sama kaki sendiri, besar sudutnya di kakinya sini besarnya adalah sama, sehingga bisa kita kerjakan di sini ya. Besar sudut R untuk segitiga, gambar di sini saya gambarkan dulu. Nah, ini ada segitiga sama kaki. Kalau ini 75, maka besar sudut di sini juga sama ya, 75 derajat. Gambarnya kurang besar, enggak apa-apa ya. Nah, total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Itu sudut pada segitiga. Nah, maka ini tadi P, ini Q, ini R lah. Untuk mencari besar sudut R, yang mana tadi untuk segitiga sama kaki, besar sudut yang ada di bawah ini sama ya. Kalau ini 75 berarti ini juga 75. Maka kita bisa mencari besar sudut R itu sama dengan total sudut pada segitiga, yaitu 180 dikurangi dengan besar sudut yang ada di P dan sudut Q ya, tambah besar sudut Q, berarti sama dengan 180 dikurangi dengan 75 tambah 75 derajat, sama dengan 180 dikurangi dengan 150 derajat. Berapa hasilnya? 180 dikurangi dengan 150, hasilnya adalah 30 derajat ya. Oke, jadi besarnya sudut R itu adalah 30 derajat. Ini kalau kita hitung ya. Coba kita lihat di sini ada jawabannya kah? Ya, jawabannya ada di A. Lanjut ke soal nomor 8. Besar setiap sudut pada persegi panjang adalah, nah, besar setiap sudut pada persegi panjang. Jadi persegi panjang itu memiliki 4 buah sudut. Kalau kita gambar seperti ini ya. Nah, ini persegi panjang. Dan setiap sudutnya itu adalah membentuk sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku tadi besarnya berapa? Sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Nah, jadi besar setiap sudut pada persegi panjang itu 90 derajat. Nah, kalau ditanyakan total sudutnya, ini karena ditanyakan setiap sudut berarti cuman satu sudut aja, berarti 90 derajat membentuk sudut siku-siku ya, 90 derajat. Oke. Lanjut ke soal nomor 9. Besar sudut B pada bangun berikut adalah, nah kita lihat gambar untuk nomor 9 ini. Oke, dari sini kita lihat gambarnya ada segi 4 A, B, C, D, yang mana
di sini ini menyerupai segitiga sama kaki yang disambung jadi satu ya. Jadi intinya dari gambar ini kita lihat bahwa sudut atau besar sudut yang berhadapan itu sama besar ya, sehingga besarnya sudut A itu sama dengan sudut C, sedangkan sudut D besarnya sama dengan sudut B. Maka di sini besarnya sudut C adalah 35 derajat. 35 derajat ya. Nih sudut C, atau saya gambarkan di sini aja. Kalau kita gambarkan berarti ada segi 4 ya. Tuh gambarnya nggak bisa bagus ya. Oke, kita gambarkan aja seperti contohnya di situ. Kita tentukan titiknya dulu. Nah, ya seperti ini kira-kira. Nah, ini besarnya sudut A, B, C, D. Nah, besarnya sudut A itu sama dengan besarnya sudut C, sedangkan sudut B itu besarnya sama dengan sudut D, sehingga karena sudut A itu tadi 35 derajat. Nah, yang belum diketahui itu besarnya sudut B dan besarnya sudut D. Nah, di sini yang ditanyakan berapakah besar sudut B. Oke. Total sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat. 360 derajat dikurangi. Oke, jadi untuk mencari besar sudut B dan D atau jumlah sudut B dan D itu sama dengan ini ya, B dan D ini kan sama atau totalnya ya, ini berarti sama dengan 360 dikurangi dengan besar sudut A ditambah besar sudut C, yaitu 70 derajat. Nah, berarti besar sudut B dan D ini adalah 360 ya, 360 dikurangi dengan 70 derajat, hasilnya adalah 290 derajat. Ini 290 ini besarnya sudut B ditambah D ya. Maka untuk mencari besarnya sudut B itu sama dengan 290 dibagi dengan 2 karena besar sudutnya sama. Nah, sehingga hasilnya adalah 145 derajat. Nah, ini besar sudut B itu 145 derajat. Jadi intinya di sini tadi diketahui besar sudut A. Sudut A itu besarnya sama dengan sudut C. Jadi kalau A 35, C-nya juga 35. Kemudian sudut B sama sudut D ini besarnya sama. Jadi sudut yang berhadapan ini sama besar, ini juga sama besar. Sehingga total sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat. Untuk mencari besar sudut B, itu caranya kita cari dulu ya. Total sudut B dan D itu berarti 360 dikurangi dengan 70 tadi, 360 dikurangi 70 ini untuk sudut B tambah D ya, hasilnya 290. Maka besar sudut B 290 dibagi 2 hasilnya 145 derajat. Coba kita lihat besarnya sudut B. Nah, ini 145 yang C ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Diketahui sebuah jajar genjang ABCD dengan sudut A dan C adalah 75 derajat. Besar sudut B adalah, oke, jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, ini jajar genjang ABCD ya, sudut A-nya 75, sudut C-nya 75. Berarti ingat ya, untuk jajar genjang ini sudut-sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Jadi sama kayak soal nomor 9 itu ya, gambarnya berarti jajar genjang ya, itu sama jajar genjang. Nah, jadi ini besar sudut D sama dengan sudut B. Maka kita cari besarnya sudut D ditambah dengan sudut B itu besarnya sama dengan 360 dikurangi dengan besarnya sudut A ditambah sudut C. Berarti sama dengan 360 dikurangi dengan 75 tambah 75 berarti 150. Maka hasilnya di sini adalah, oke, jadi besar sudut D ditambah B itu 360 dikurangi 150, hasilnya adalah 210 derajat. Sehingga kalau ditanyakan di sini berapakah besar sudut B, besar sudut B itu berarti sama dengan 210 dibagi dengan 2 karena besarnya sama ya. Hasilnya adalah 210 dibagi 2 itu sama dengan 150.
derajat. Oke, besar sudut B adalah 105 derajat. Oke, jawaban untuk nomor 10 adalah yang B. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan ulangan bab 9 paket 2 yang bagian A. Untuk yang bagian B dan lainnya ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.